Salam jumpa kembali anak-anak yang terkasih. Hari ini kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran kita di tahun ajaran baru 2020-2021. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, maka saya mengajak kita semua untuk memulainya dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kebaikan-Mu terhadap kami masing-masing. Pada kesempatan ini kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau selalu dan senantiasa menyertai kami, membuka hati dan akal budi kami, agar proses pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman, dan kiranya apa yang kami pelajari bersama dapat bermanfaat bagi masa depan kami masing-masing. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa hari ini pertemuan kita di tahun ajaran baru 2020-2021, kita akan ikuti materi selanjutnya. Tetapi yang Ibu harapkan, mudah-mudahan Anda semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sehingga bisa dipahami dan terutama bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat pula bagi masa depan kita. Untuk itu, mari kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Materi pembelajaran kita hari ini adalah panggilan hidup berkeluarga. Panggilan hidup berkeluarga. Mari kita ikuti selanjutnya. Tujuan pembelajaran ini adalah: 1. Melalui pengalaman hidup, Anda mampu menjelaskan makna hidup manusia. 2. Melalui bacaan kitab suci, Anda dapat menjelaskan arti perkawinan. 3. Melalui ajaran gereja, Anda mampu menjelaskan tujuan, ciri, dan sifat perkawinan. Terakhir, 4. Diharapkan Anda mampu menuliskan sebuah refleksi tentang hidup manusia yang bermakna. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai pandangan tentang perkawinan. A. Pandangan tradisional, perkawinan itu adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan bersama keluarga besarnya. B. Secara sosial, perkawinan itu adalah persekutuan hidup yang memiliki bentuk, tujuan, dan hubungan khusus menjadi ayah dan ibu. C. Secara hukum, perkawinan itu adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang memiliki ketetapan hukum yang mengikat. D. Secara antropologis, perkawinan itu dipandang sebagai persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan berdasarkan cinta, pengungkapan diri manusia sebagai manusia. E. Arti perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik sendiri artinya kesepakatan untuk saling melengkapi, saling mendukung, dan membahagiakan dalam seluruh hidup. Yang terakhir,
Perkawinan itu sendiri adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang memiliki ketetapan hukum, di mana anak adalah mahkota perkawinan. Mari kita mendalami pesan firman. Perkawinan menurut kitab suci, Perjanjian Lama ada pada kitab Kejadian, pasal 2 ayat 18 sampai 25. Sedangkan Perjanjian Baru ada pada Injil Markus, pasal 10 ayat 2 sampai 12. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai penolong yang sepadan untuk saling melengkapi, melayani sebagai suami istri. Mereka dapat membentuk kebersamaan hidup. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, perkawinan itu merupakan ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Itu tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ajaran gereja tentang perkawinan. Perkawinan menurut kitab hukum kanonik dalam kanon 1055 diungkapkan paham dasar tentang perkawinan gerejawi. A. Perkawinan itu sebagai perjanjian, dan gagasan perkawinan sebagai perjanjian ini bersumber pada Konsili Vatikan II Gaudium et Spes artikel 48 yang memang pada gilirannya menimba aspirasi dari kitab suci. B. Perkawinan sebagai perjanjian menunjuk segi simbolik dari hubungan antara Tuhan dengan umatnya dalam Perjanjian Lama, hubungan Yahweh dan Israel, sedangkan dalam Perjanjian Baru menunjuk pada hubungan Kristus dengan gerejanya. 3. Perkawinan sebagai kebersamaan seluruh hidup dari pria dan wanita, dan kebersamaan seluruh hidup itu dikaitkan dengan cinta kasih. Yang terakhir, perkawinan sebagai sakramen. Hal ini merupakan unsur hakiki. Perkawinan pria dan wanita menjadi tanda cinta Allah kepada ciptaannya dan cinta Kristus kepada gerejanya, yaitu umat Allah sendiri. Ajaran gereja tentang perkawinan menurut Konsili Vatikan II. Dalam Gaudium et Spes artikel 48 dijelaskan bahwa perkawinan itu merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita yang merupakan lembaga tetap yang berhadapan dengan masyarakat. Jadi dalam Gaudium et Spes artikel 48 yang ditekankan di sana adalah kesatuan mesra dalam hidup antara pria dan wanita. Tujuan, ciri, dan sifat perkawinan Katolik. Tujuan perkawinan adalah untuk saling mensejahterakan suami dan istri, mengamalkan cinta seluruh jiwa dan raga mereka. Ciri perkawinan Katolik ada 3. Pertama, untuk satu laki-laki saja dan hanya satu perempuan. 2. Setia dengan satu pasangan sampai akhir hayat, sebab apa yang telah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. 3. Ciri perkawinan Katolik itu sakramental. Artinya, perkawinan itu direstui oleh Allah sendiri dan Allah hadir di dalam keluarga tersebut. Sifat perkawinan Katolik ada 2. Yang pertama, monogami. Mono artinya satu. Jadi, monogami berarti hanya antara satu laki-laki dan satu perempuan. Sifat yang kedua adalah tak terceraikan. Artinya bahwa tetap setia pada pasangan sampai akhir hayat dan hanya maut yang dapat memisahkan. Sebagai tugas,
Jelaskan berbagai pandangan tentang perkawinan. 2. Jelaskan arti perkawinan menurut Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. 3. Jelaskan tujuan, ciri, dan sifat perkawinan menurut ajaran gereja. Dan yang terakhir, tulislah sebuah refleksi pribadi tentang membangun keluarga Katolik yang dicita-citakan. Anak sekalian, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Kita tetap semangat untuk belajar dan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan untuk masa depan kita. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Oke, salam sehat untuk anggota keluarga. Kiranya kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya mengajak kita untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat bermanfaat bagi diri kami dan masa depan kami masing-masing. Tuntunlah kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Semoga kami selalu berada di dalam naungan kasih-Mu. Ini doa dan harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu demi memuji dan memuliakan Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.